Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan panjang umur. Mudah-mudahan umur yang tersisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang diberkahkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang dimaksud dengan umur yang berkah adalah umur yang selalu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berat untuk melaksanakan kebaikan, tapi ringan berbuat kebaikan. Itulah umur yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bahasan saya kali ini tentang sejarah adanya perkumpulan jamaah kaum muslimin di masjid, di musola, di majlis, di pondok pesantren pada malam nisfu Sa'ban untuk doa bersama. Sehingga hal ini dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin yang dikarang oleh Syekh Utsman bin Ahmad bin Hasan Asy-Syakir. Dalam kitab Durratun Nasihin diriwayatkan Imam Atha bin Imar radhiyallahu taala anhu bersabda, murid-murid sahabat yang dinamakan tabi'in, di tabi'in ini yang mengambil ilmu tidak langsung dari baginda Rasul, tapi dari para sahabat Nabi setelah baginda Nabi wafat. Jadi yang dimaksud dengan tabi'in adalah murid-murid para sahabat. Tabi'in ini diantaranya ada yang berada di negara Syam seperti Imam Khalid bin Ma'dan, Imam Makhul, dan Imam Luqman radhiyallahu ta'ala anhum. Ketiga orang ini ulama ahli Syam mengagungkan, memuliakan malam nisfu Sa'ban dengan berbagai ibadah. Apakah dengan bersodakoh, apakah dengan sholat malam nisfu Sa'ban, apakah dengan membaca Quran, apakah dengan zikir-zikir yang lain. Kebiasaan ini yang telah dilakukan oleh Imam Khalid bin Ma'dan, oleh Imam Makhul dan Imam Luqman, ini ditiru oleh negara-negara yang lain yang berada di sekitar negara Syam atau Suriah. Ketika sudah berjalan beberapa tahun, semakin masyhur perilaku ketiga orang ulama Syam ini ditiru oleh tabi'in yang lain. Tidak terlepas dari itu, banyak juga ulama-ulama yang menentang tentang perilaku ketiga ulama tersebut yang membiasakan berkumpul di masjid pada malam nisfu Sa'ban untuk doa bersama. Bahkan ulama Hijaz itu berarti Saudi Arabia, mereka memandang umat muslimin berkumpul di masjid pada malam nisfu Sa'ban tidak ada dalil yang pasti dari baginda Rasulullah SAW, sehingga mereka berpendapat ini adalah bid'ah. Itu ulama Hijaz. Kalau ulama Syam mengatakan bersumber dari Imam Khalid bin Ma'dan, Imam Makhul dan Imam Luqman selalu mengadakan doa bersama. Nah, lain lagi dengan ulama Hijaz, mereka berpendapat adalah bid'ah. Sedangkan yang dimaksud dengan bid'ah itu segala sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh baginda Nabi. Tapi tidak semua sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi
dilakukan oleh kita termasuk bid'ah. Yang dimaksud dengan bid'ah yang menyesatkan itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, kita melaksanakannya juga bertabrakan dengan Quran, bertabrakan dengan hadis Nabi, bertabrakan dengan qaul ulama. Sedangkan ini berdoa bersama di masjid pada malam nisfu Sa'ban untuk membaca surat Yasin, apakah ini bertabrakan dengan Al-Quran? Apakah bertabrakan dengan hadis Nabi? Tidak. Maka yang paling benar sabda ulama, wal haqqu annal mu'mina idza stagola fi tilkal lailah al khosoh bi anwa'il ibadati was salati wa tilawati wa dzikri wa du'a yajuz wa la yukrahu. Pendapat ulama yang paling benar, sesungguhnya orang-orang mukmin apabila berkumpul pada malam nisfu Sa'ban dengan mengadakan zikir bersama, baca Quran berjamaah dan yang lain-lain, itu adalah diperbolehkan, bahkan ini tidak dimakruhkan. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kenapa Imam Makhul, Imam Luqman, beliau menyisihkan waktu dengan sekuat tenaga untuk menyambut malam nisfu Sa'ban digunakan untuk beribadah? Karena memang malam nisfu Sa'ban ini dikatakan malam yang dilipat gandakan apabila kita beribadah. Sebagai contoh, zaman Nabi Isa alaihi salam, suatu ketika Nabi Isa alaihi salam sedang berjalan di suatu perjalanan. Beliau memandang gunung yang sangat tinggi. Ketika sudah naik di ketinggian gunung tersebut, Nabi Isa alaihi salam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat ada sebongkah batu yang sangat besar dan berwarna putih. Putihnya batu ini yang dilihat oleh Nabi Isa di atas gunung lebih daripada putihnya susu. Nabi Isa alaihi salam sampai kaget karena melihat keindahan batu tersebut. Ketika Nabi Isa alaihi salam dalam keadaan kaget, maka ada hatib. Kata suara itu, ya Isa, atuhibbu antaro a'jaba min dalik. Wahai Isa, engkau sangat takjub melihat keindahan batu ini. Padahal ada sesuatu yang lebih aneh daripada batu ini. Apakah engkau ingin melihat sesuatu yang lebih aneh dari batu ini? Kata Nabi Isa, na'am. Saya ingin melihat batu ini saja sudah aneh. Apalagi ada yang lebih aneh dari ini. Maka seketika batu yang berada di hadapan Nabi Isa alaihi salam itu terbelah menjadi dua. Ternyata di dalam batu tersebut ada seorang kakek-kakek yang sedang berdiri memakai tongkat, sedang melaksanakan sholat. Di hadapannya si kakek-kakek itu ada buah anggur dan ada air. Maka Nabi Isa alaihi salam sangatlah kaget. Dalam batu ternyata ada seorang kakek-kakek yang sedang beribadah. Lalu setelah si kakek itu selesai beribadah, bertanyalah Nabi Isa kepada si kakek itu, ya Syekh, ma hadzal ladzi ara, yang aku lihat ini apakah ini? Maka kata si kakek ini, hadza rizki fi kulli yaumin, ketahuilah yang engkau lihat di hadapan saya adalah pohon anggur yang tumbuh dalam batu. Ketika aku lapar, aku cukup memetik buah anggur ini setiap hari. Ketika aku, kata si kakek ini, haus, memancar dari dalam batu air yang bisa aku minum. Kata Nabi Isa alaihi salam, mundukam fi hadhihi sohroh, sudah berapa lama engkau tinggal dalam batu ini untuk beribadah? Sabda si kakek itu seraya menjawab, arba'u mi'ati sanatin, aku beribadah dalam batu ini kurang lebih 400 tahun.
Masya Allah, suatu kejadian yang luar biasa dan aneh ini luar biasa. Sabda Nabi Isa alaihi salam, karena takjubnya melihat kakek ini beribadah 400 tahun tanpa maksiat sedikit pun, sehingga rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merasa lapar, tidak merasa kehausan, walaupun hidupnya tidak bertetangga karena hidup dalam batu seorang diri. Maka sabda Nabi Isa, ilahi wa sayyidi, wahai Tuhanku, aku sangatlah aneh melihat kejadian ini. Adakah pahala ibadah yang bisa menandingi pahala ibadah orang ini selama 400 tahun dalam batu? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihi salam, wahai Nabi Isa, si kakek ini beribadah 400 tahun dalam batu, tidak maksiat sedikit pun. Tapi ada nanti umat akhir zaman, umat baginda Nabi SAW yang melaksanakan ibadah pada malam nisfu Sa'ban, apakah dengan sholat, apakah dengan membaca kitab suci Al-Quran, maka pahalanya akan lebih besar daripada si kakek ini yang beribadah dalam batu selama 400 tahun. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna rajulan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adroka syahra Sa'ban wa shalla lailatan nisfi min Sa'ban afdalu min ibadati hadza. Ketahuilah, apabila seorang umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, laki-laki ataupun perempuan yang menggunakan waktu untuk beribadah pada malam nisfu Sa'ban, apakah dengan bersodako, dengan bersilaturahim, apakah dengan membaca surat Yasin 3 kali, yakin pahala ibadahnya akan lebih besar daripada ibadah umatmu wahai Isa yang beribadah dalam batu selama 400 tahun. Jadi singkatnya, apabila kita pada malam nisfu Sa'ban melaksanakan berbagai ibadah, apakah itu sunat ataupun wajib, maka pahalanya akan melebihi ibadah 400 tahun. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ketika kita membaca surat Yasin pada malam nisfu Sa'ban, memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita minta dipanjangkan umur untuk lebih memperpanjang ketaatan kita kepada Allah. Bacaan Yasin yang kedua, setelah selesai membacanya, kita niatkan meminta rizki kepada Allah yang halal untuk berbekal beribadah kepada Allah. Apabila kita telah usai membaca surat Yasin yang ketiga kalinya, meminta kepada Allah agar kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah dan dijauhkan dari musibah dunia dan akhirat. Sahabat channel Rahmatul Ummah, selamat melaksanakan kegiatan malam nisfu Sa'ban pada tahun ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan pada malam nisfu Sa'ban, ibadah sunat maupun wajib, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khudz ma sofa wada ma kadar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.